Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Ada beberapa teman tanya sama saya, Pak Gunadi, kenapa Bapak punya hobi membuka 500 gereja lokal? Apakah Bapak ada suara audible dari Tuhan? Apakah Bapak pernah mimpi dari Tuhan? Saya katakan tidak. Oleh karena itu, apa yang membuat Bapak punya cita-cita membuka 500 gereja lokal? Perintah Tuhan atau God command. Di dalam Matius 7 ayat 21, baca Intan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Inilah saudara yang menggelitik tiap malam saya, firman Tuhan. Engkau harus lakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Tuhan. Tuhan mencipta manusia mempunyai satu tujuan, saudara. Tidak pernah Tuhan mencipta manusia tidak punya tujuan. Tuhan mencipta manusia mempunyai satu tujuan, supaya manusia yang jatuh dalam dosa Adam dan Hawa kembali menjadi serupa Kristus, menjadi peta dan teladan Allah serupa Kristus. Itulah tujuannya. Makanya dia katakan, lakukanlah kehendak Bapa di surga, yaitu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada gambar semula kemuliaan Allah. Itu yang harus kita taati. Kalau saudara menolak, berarti saudara melakukan pelanggaran, saudara. Ya. Next, Matius 6 ayat 10, baca Intan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus berkata, kerajaan sorga ini hadirkanlah di bumi, saudara. Sistem kerajaan sorga dihadirkan di bumi. Ini perintah dari Tuhan. Wahyu 5 ayat 10, baca. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ini jelas-jelas perintah bahwa kita ini diutus Tuhan menjadi raja di bumi, saudara. Kalau kita bicara raja adalah kingdom of God, king raja, dominion, wilayah, representatif, perwakilan, kantor, tempat ibadah, gereja, saudara. Ini perintah. Dan sebagai gembala sidang disebut raja. Sama kerajaan-kerajaan yang bernilai kerajaan Inggris, bernilai ada kerajaan, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, mencaplok beberapa daerah. Nah, dibuka di situ, diutus, ya, dominion dan diangkat raja, saudara. Inilah tugas mandat ilahi yang jangan ditolak. Nah, salah satunya adalah melalui perwakilan gereja, ya, karena gereja resmi, ya, masuk dalam daftar Ditjen Bimas Kristen dan dilindungi sesuai hukum, ya. Nah, baca lagi Intan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yesus berkata, ayo bersekutu dengan Yesus, membangun relationship dengan Tuhan Yesus, ya, jangan sampai putus, ya. Karena kalau kita terputus dari Tuhan, maka di situ kita tidak ada hubungan. Nah, orang yang tidak membangun hubungan, ya sama sekali Tuhan juga tidak membackup kita. Tapi kalau kita selalu bersekutu dan mengumpulkan banyak teman, banyak jiwa-jiwa baru, ya, sehingga bersekutu dengan Kristus dan tidak mencerai-beraikan, inilah panggilan yang membuat saya membuka banyak cabang 500 gereja lokal, ya. Zig Ziglar berkata, ini salesman mobil di Amerika yang terkenal, ya, dalam 1 tahun menjual 1000 mobil lebih. Dia berkata dalam bahasa Indonesianya, kamu tidak harus menjadi hebat, ya. Kamu membuka tidak harus menjadi hebat, ya. Membuka gereja tidak harus menjadi 10.000 kursi, 30.000 kursi. Tetapi untuk memulai, kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Saudara, jadi harus dimulai dulu, dibuka dulu gereja itu, baru pelan-pelan kamu menjadi hebat. Tapi kalau kamu tidak memulai, ya nol besar, saudara, omong kosong, ya, nggak bisa. Mulai dulu lah, walaupun kecil-kecilan, ya, setia dalam perkara kecil, maka kamu akan menjadi hebat. Tapi tanpa memulai, tidak mungkin kamu menjadi hebat. Di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18, baca Intan.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Tuhan mengajarkan ya kerajaan Allah bahwa akan menerima damai sejahtera, sukacita dipenuhi Roh Kudus. Kerajaan iblis, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Bahkan bukan itu lagi, ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Luar biasa, diangkat kita dari manusia yang sudah berdosa, ya, dipulihkan, ditebus, dan dihormati oleh manusia. Inilah yang membuat kita semangat untuk melayani Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1, silakan Intan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, tubuh kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Lah, untuk ibadah kita yang sejati, rohnya harus diisi, harus dicas. Kalau enggak, mati rohani, saudara. Makanya Alkitab menyarankan setiap minggu kita harus ibadah, supaya roh kita ini bisa mengintervensi jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh, supaya sehat mental, saudara. Nah, kalau roh kita mati, jiwa kita ini kelakuannya buruk, nggak bisa dirubah, mempengaruhi tubuh. Tubuh akan rusak, timbul sakit GERD, sakit MAH, ya, sakit kanker, sakit apa, karena akar kepahitan tidak bisa mengampuni. Nah, oleh karena itu, saudara, ayolah kita ibadah yang sejati. Nah, apakah itu ibadah sejati? Ibadah artinya perbuatan untuk menyatakan bakti. Bakti itu berbakti kepada Tuhan atau mengabdi kepada Tuhan yang didasari ketaatan firman Tuhan, mengerjakan perintahnya. Yang tadi beritanya, ya, beritakanlah Injil kepada segala bangsa, baptislah dan ajarilah, dan menjauhi larangannya, menjauhi dosa. Ini ibadah yang sejati. Jadi kalau saudara ke gereja, ya, saudara tidak mentaati perintahnya, tidak pernah memberitakan Injil, Matius 28 ayat 19-20, tidak pernah menjadi garam dan terang dunia, dan selalu berbuat dosa, itu bukan ibadah sejati. Ya, itu adalah ya sebagai penonton biasa, ya, hanya lip service terus tiap minggu ke gereja. Padahal ibadah sejati itu adalah mengabdi, melayani, stewardship kepada gereja, ya, dan mentaati firman-Nya, yaitu memberitakan Injil, kabar baik, dan menjauhi larangannya, menolak dosa. Itulah ibadah sejati. Di dalam healthy mental, ya, kesehatan mental, menurut WHO, organisasi kesehatan dunia terbesar di dunia, adalah keadaan sejahtera. Selalu orangnya dalam keadaan sejahtera, damai sejahtera, yang memiliki mental sehat. Di mana individu perorangan menyadari potensinya, mempunyai power, kekuatan. Saudara mempunyai talenta, diberikan Tuhan masing-masing, dikembangkan, jadi potensi, jadi kuat, saudara. Makanya saya merasa sedih kadang-kadang orang pengikut Kristus berkata, saya tidak bisa apa-apa, saya gemeter di mimbar, saya tidak bisa khotbah. Nah, mana ini kan berarti saudara sakit mental, loh. Ini kriteria sehat mental. Menyadari potensinya, mampu mengatasi tekanan hidup normal. Coba, kalau saudara punya potensi tidak mampu mengatasi tekanan, selalu lemas, selalu introvert, selalu sedih terus, selalu khawatir, selalu takut, saudara sakit mental. Cek. Bekerja produktif, bukan malas. Ya, kerja di kantor dari jam 8 sampai jam 4 full. Bahkan kalau pengusaha bisa sampai lembur. Ya. Bahkan Rasul Paulus berkata, jangan harap makan kalau saudara tidak bekerja.
serta berkontribusi bagi komunitasnya. Berkontribusi itu melayani. Jadi kalau saudara ke gereja, ya saudara harus melayani gereja. Apakah saudara jadi singer, WL, kolektan, penerima tamu, ya, pemberita Injil, pastoral, konseling, tim doa, atau pengkhotbah. Jangan sama sekali saudara tidak bisa melayani, saudara. Berarti saudara sakit mental. Ini definisi sehat mental. Ya, berkontribusi bagi komunitasnya. Menantang, ini aku, utuslah aku. Saya akan melayani gereja. Kalau semua orang berprinsip sehat mental, gereja penuh, saudara. Ya, penuh bukan pengunjung, penuh dengan pelayan-pelayannya. Sekarang saudara bisa lihat pengunjungnya 1000, paling pelayannya juga 5%, 50. Yang 950-nya penonton semua. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 14-16, baca Intan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini saudara, kita jangan negatif teruslah, ngeluh terus, sepi, bahaya, bangkrut, percuma buka gereja. Jangan saudara, kita harus produktif, harus yakin Tuhan beserta kita. Amin. Jangan negatif. Kalau Tuhan ini hebat, luar biasa. Terus? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Tuhan memerintahkan kita supaya menjadi terang dunia, garam dunia. Di tengah dunia ini bengkok hatinya, jahat manusia. Banyak yang jahat, penipu, pembohong, KDRT, selingkuh. Ini jahat saudara. Makanya Tuhan bilang, ayo kamu menjadi terang dunia. Ya, bercahaya di antara mereka. Inilah yang membuat kita nggak bisa tidur. Ini perintah Tuhan. Kalau kamu diam saja, kejahatan makin bertambah-tambah, kasih semakin kurang. Ya, next. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara jangan putus asa, jangan negatif. Tidak percuma, saudara. Kita tidak sia-sia melayani Kristus. Ya, Rasul Paulus berkata, bermegalah untuk Kristus, jangan kepada orang lain. Ya, bermegalah pada Kristus. Maka kamu tidak percuma, tidak sia-sia. Ya, itulah firman Tuhan adalah kehidupan. Terus? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Yesus juga menyuruh saudara, ayo kita gembalakanlah domba-domba. Ini bicara gereja saudara. Banyak orang kadang-kadang misunderstanding. Penginjil boleh, puji Tuhan. Tapi di hari tua penginjil itu saudara nggak punya tempat. Nanti dia akan di rumah sendirian. Tapi kalau gereja jelas ada domba-domba semakin tambah saudara. Yang harus kita gembalakan. Ini perintah ya. Kalau saudara tolak ya silakan. Nah, ya. Next. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan membela, Tuhan memberikan kuasa. Apa yang kita pikirkan jauh lebih banyak. Bayangkan kalau saudara membuka gereja mulai dari sekarang, 10 tahun kemudian jauh. Ada satu gereja di Jakarta, 25 tahun dia bersaksi. Awalnya mulai dari 10 orang. Sekarang tahu nggak, setelah 25 tahun 3 gereja aset besar, 10.000 kursi, triliunan rupiah, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan pikiran. Bayangin saudara, hebat kuasa Tuhan. Jangan main-main, jangan saudara berpikiran ya percuma. Fakta nyata, walaupun 25 tahun tapi jauh apa yang kita pikirkan atau doakan. Meledak, dahsyat, nggak ada hukum ekonomi. Dari 10 orang sampai 30.000 orang, dari aset hanya ribuan sampai triliunan. Itu luar biasa. Dari jiwa-jiwa yang sedikit sampai puluhan ribu, 30.000 bertobat. Inilah saudara pesan Tuhan. Next, baca lagi.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jangan takut, ya. Paulus berkata, Apolos menyiram, satu lagi menanam, tapi Tuhan yang menyelesaikan. Kita jalan saja, saudara. Yang penting kita tulus, jangan transaksional, ya. Kita memberi habis-habisan, saudara. Nanti Tuhan yang bekerja. Dia akan meneruskannya sampai akhir, saudara. Inilah firman Tuhan, jaminan, saudara. Baca lagi. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kita lihat jemaat di Makedonia, tahu nggak, dikhotbahin sama Rasul Paulus. Ya. Dia selalu ingin tahu tentang kasih karunia dari Tuhan. Terus lagi. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Coba, jemaat yang miskin, yang kecil, saudara, tapi hebat. Dia merasa sukacita luar biasa, kaya dalam kemurahan. Sekarang kebalikan, orang yang kaya apa bisa murah? Coba bayangin. Terus lagi. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Coba apa yang ada harta sama dia yang jemaat miskin memberi untuk gereja, saudara, bahkan lebih dari kemampuan mereka. Terus? Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang. Dia bahkan mengusulkan dirinya, ini aku utuslah aku, supaya aku bisa melayani di gereja. Bagian apa? Tolonglah berikan. Inilah kekristenan sejati, saudara. Ya, jangan pakai saya di belakang layar. Inilah jemaat Makedonia, luar biasa. Udah miskin tapi semangat melayani, saudara. Maju ke depan. Dia nggak mau jadi yang di belakang. Nah, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Coba, dia memberikan pertama-tama pada Tuhan melalui gereja, perpuluhan, uang mengucap syukur, segala macam, dirinya, waktunya, semuanya diberikan untuk Tuhan melalui gereja, melalui komunitas di jemaat Makedonia. Next. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Terakhir, saudara yang kasih dalam Kristus, kita juga membutuhkan penasihat yang banyak. Jangan sendirian. Superman sudah mati, saudara. Kita membutuhkan super team, ya, penasihat-penasihat yang banyak, yang selalu menasihati kita supaya jangan jatuh dalam dosa, supaya semangat semakin tumbuh, semakin besar. Jangan pesimis, saudara. Ya, ini Amsal mengatakan itu. Karena penasihat ini yang bijak bisa menopang kita bersama-sama, saudara. Yang terakhir, next, baca. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jaminan Tuhan beserta kita. Ini garansi dari Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Senantiasa itu, saudara, dari awal sampai akhir, sampai kedatangan Yesus kedua kali. Ini luar biasa. Nah, tinggal saudara sendirinya meresponi taat firman Tuhan atau melanggar. Ya, begitu melanggar ya hilang senantiasa, tapi begitu taat firman Tuhan senantiasa. Terus next. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, siapakah yang melawan kita? Iblis sudah dikalahkan, ya, di atas kematian Kristus di salib. Darahnya menebus kita dan kebangkitan Kristus sudah menginjak-injak iblis. Siapakah lawan kita? Roh-roh di udara sudah kita kalahkan. Ya, jadi ini jaminan, saudara. Ya, jangan berpikir negatif bahwa identitas kita ini sudah dirubahkan di dalam Kristus. Kita hidup baru, lahir baru, yang lama sudah berlalu. Next lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Yesus menyertai kita. Kita yakin, saudara. Garansi bahwa Roh Kudus akan memimpin kita seterusnya. Ya. Itulah saudara yang kasih dalam Kristus. Kami mengimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang
belum punya gereja, mendaftarkan diri untuk ikut masuk gereja. Dan kedua juga kami menghimbau supaya kepada pelayan-pelayan gembala sidang supaya proaktif, supaya mempunyai produktif dan berkontribusi kepada gerejanya, berkontribusi kepada sinodenya, ya, supaya kerajaan Allah dihadirkan di bumi melalui gereja dan para penginjil. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.